Saya Aini Putih Asyifah, NIM 21140040045 akan menjelaskan materi kami tentang modul 2.3 tentang closing. Nah, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini yaitu mulai dari diri. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada pembelajaran 1 yaitu peserta mampu mengidentifikasi pengetahuan dan pengalaman yang menggambarkan praktek coaching di dunia pendidikan. Adapun peran fasilitator dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, memastikan setiap calon guru penggerak memahami kasus yang telah disediakan. Yang kedua, memastikan calon guru penggerak memahami instruksi tentang bagaimana menyampaikan tanggapan dari kasus-kasus tersebut. Yang ketiga, peserta diminta menuliskan lama mengajar untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara lama mengajar dengan tanggapan yang diberikan oleh calon guru penggerak terhadap permasalahan yang diberikan. Yang keempat, ada kecenderungan bahwa tanggapan-tanggapan terhadap suatu kasus atau masalah biasanya berbentuk solusi dan nasihat. Nah, di sini fasilitator hendaknya tetap memberikan tanggapan tersebut dan tidak perlu mengarahkan tanggapan agar sesuai dengan konsep coaching. Tanggapan-tanggapan tersebut dapat menjadi pijakan bagi fasilitator dalam mengembangkan pembelajaran pada modul coaching ini. Selanjutnya masuk kepada pembelajaran kedua, yaitu tentang eksplorasi konsep. Nah, pada pembelajaran 2 ini terdapat 4 sub pembelajaran. Yang pertama, sub pembelajaran 2.1 yaitu konsep coaching dalam konteks pendidikan. Sub pembelajaran yang kedua yaitu tentang komunikasi yang memberdayakan. Sub pembelajaran 2.3 tentang Tirta sebagai model coaching, dan sub pembelajaran 2.4 yaitu tentang eksplorasi konsep atau forum diskusi. Pertama kali kita akan menjabarkan tentang sub pembelajaran 2.1 tentang konsep coaching dalam konteks pendidikan. Nah, pada modul 2.2 ini terdapat 7 pembelajaran khususnya, yaitu pertama, calon guru penggerak dapat memahami konsep coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi perbedaan antara coaching dengan mentoring dan konseling dalam konteks pendidikan. Pada sub pembelajaran ini, peran fasilitator yaitu pertama, mengingatkan calon guru penggerak untuk mengakses eksplorasi konsep bagian ini. Kedua, mengingatkan calon guru penggerak mengerjakan tugas dalam bagian ini. Dalam pembelajaran 2.1 ini terdapat konsep coaching dalam konteks pendidikan. Menurut para ahli, mendefinisikan coaching sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Ini menurut pendapat Grant pada tahun 1999. Adapun konsep coaching dalam konteks pendidikan menurut Whitmore pada tahun 2003
bahwa kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Selanjutnya, konsep coaching dalam konteks pendidikan yang didefinisikan oleh International Coach Federation atau ICF mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Sebenarnya konsep coaching menurut Pramudianto tahun 2020 menyampaikan 3 makna dari definisi coaching yang menurut ICF, yaitu ada 3 makna yang disampaikan oleh Pramudianto, yaitu kemitraan, memberdayakan, dan optimalisasi. Adapun yang dikatakan kemitraan yaitu hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. Untuk membantu coachee mencapai tujuannya, seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee. Kedua, memberdayakan. Memberdayakan di sini adalah proses inilah yang membedakan coaching dengan proses lainnya. Dalam hal ini, dengan sisi coaching yang ditekankan pada bertanya, reflektif dan mendalam. Seorang coach menginspirasi untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Yang ketiga yaitu optimalisasi. Di sini selain menemukan jawaban sendiri, seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee ini berkembang. Selanjutnya yaitu konsep coaching dalam konteks sekolah. Menurut International Coach Federation atau ICF memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach, yaitu pertama yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching. Kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Sebenarnya yaitu perbedaan antara coaching, konseling, dan mentoring dalam konteks pendidikan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat tabel perbedaan yang membedakan antara coaching, konseling, dan mentoring. Seperti aspek tujuan dari coaching yaitu mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Sedangkan tujuan mentoring yaitu membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Sedangkan konseling tujuannya itu membantu konseling memecahkan masalah. Selanjutnya hubungan. Pada coaching, hubungannya itu sebagai kemitraan yang setara dan coachee sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan saja, coachee lah yang membuat keputusan sendiri. Sedangkan mentoring hubungannya yaitu hubungan antara seseorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Di sini mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Sedangkan hubungan di konseling yaitu hubungan antara seorang ahli dan seseorang yang membutuhkan bantuannya. Konselor bisa saja langsung memberikan solusi. Pada aspek keahlian, coaching ini coach bisa saja seseorang yang ahli.
guru, teman, atau rekan kerja. Pada aspek keahlian di mentoring, mentor adalah seorang yang berpengalaman dalam bidangnya. Sedangkan keahlian pada aspek konseling adalah seorang ahli dalam bidangnya. Selanjutnya, kita masuk pada sub pembelajaran 2.2, yaitu komunikasi yang memberdayakan. Di sini tujuan pembelajaran khususnya yaitu 1. Calon guru penggerak dapat menunjukkan pemahaman tentang komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar coaching. Kedua, calon guru penggerak dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang efektif dalam rangka coaching pada murid. Pada sub pembelajaran 2.2 ini, ada 4 unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakan. Yang 1, hubungan saling mempercayai. Di sini, rasa aman dan nyaman akan hadir dalam sebuah hubungan jika ada rasa saling memperhatikan, baik keadaan pribadi atau kesejahteraan profesionalnya. Kedua, menggunakan data yang benar. Dalam setiap komunikasi yang diperlukan data yang benar dan dinamika yang sesuai. Tanpa gambaran akurat tentang pesan atau masalah yang sedang dibahas, maka kesan subjektivitas akan hadir dalam proses komunikasi. Yang ketiga, bertujuan menuntut para pihak untuk optimalisasi potensi. Nah, di sini komunikasi memberdayakan dan menuntut rekan bicara kita untuk mampu berefleksi atas diri mereka dan mengenali pesan atau isu yang dibahas dengan benar. Yang keempat, rencana tindak lanjut atau aksi. Nah, di sini jika diperlukan, buatlah rancangan konkret sebagai hasil dari proses komunikasi. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari sebuah komunikasi yang bertujuan positif dan efektif. Ada 4 aspek berkomunikasi yang perlu dipahami dan dilatih untuk mendukung praktik coaching. 1, yaitu komunikasi asertif. Nah, berkomunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena adanya pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Kualitas hubungan yang diharapkan dibangun atas rasa hormat pada pemikiran dan perasaan orang lain. Dalam coaching, sebagai seorang coach, kita akan menghendaki adanya hasil yang dicapai dan ada kalanya kita murid merasa tidak suka atau merasa ragu serta tertekan dengan komunikasi yang hendak dibangun. Karenanya, sebuah pemahaman komunikasi asertif perlu dibangun agar timbulnya rasa percaya dan aman. Selanjutnya yang kedua yaitu pendengaran afektif. Pendengaran afektif ini adalah sesuatu keterampilan utama dalam coaching, yaitu keterampilan mendengar. Seorang coach yang baik akan mendengar lebih banyak dan kurang berbicara. Dalam sesi coaching kita perlu fokus bahwa pusat komunikasi adalah pada diri coach, yakni murid kita. Dalam hal ini seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya termasuk penilaian terhadap coach atau muridnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu bertanya efektif. Bertanya pada coaching merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu. Bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan, namun pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran dari coach atau seorang murid memunculkan hal-hal yang mungkin dalam bentuk terpikirnya sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong
coach atau seorang murid untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu umpan balik positif. Umpan balik dalam coaching bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coach atau seorang murid dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Seorang murid memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri, secara khusus diberikan pada seorang murid ketika dalam proses coaching. Ada hal-hal yang tidak terduga muncul atau hasil dari coaching ini berbeda dari yang di coach atau murid pikirkan. Dorongan positif diperlukan agar coach atau seorang murid meneruskan hasil coaching ini sampai pada tahap aksi. Adapun peran fasilitator dalam sub pembelajaran 2.2 yaitu komunikasi memberdayakan, yaitu ada dua peran fasilitator. Yang pertama, mengingatkan calon guru penggerak untuk mengakses eksplorasi konsep pada bagian ini. Kedua, mengingatkan calon guru penggerak mengajarkan tugas dalam bagian ini. Selanjutnya masuk kepada sub pembelajaran 2.3 yaitu Tirta sebagai model coaching. Pada sub pembelajaran 2.3 ini tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak mendemonstrasikan pemahaman mengenai model coaching Tirta. Yang kedua, calon guru penggerak mengidentifikasi langkah-langkah dalam model coaching Tirta. Selanjutnya masuk sub pembelajaran 2.3 tentang Tirta sebagai model coaching. Tujuan pembelajaran khusus pada sub pembelajaran 2.3 ini: 1. Calon guru penggerak mendemonstrasikan pemahaman mengenai model coaching Tirta. Kedua, calon guru penggerak mengidentifikasi langkah-langkah dalam model coaching Tirta. Adapun dalam modul 2 sub pembelajaran 2.3 Tirta ini adalah kepanjangan dari tujuan, identifikasi, T itu adalah tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, T yaitu tanggung jawab. Nah, di sini adapun penjelasan dari Tirta yaitu tentang T, tujuan umum. Tujuan umum biasanya ada dalam pikiran coach dan ada beberapa dapat ditanyakan kepada coach atau murid. Dalam tujuan umum, beberapa hal yang dapat coach rancang dalam pikiran coach dan yang dapat ditanyakan kepada coach adalah: A. Apa rencana pertemuan ini? B. Apa tujuannya? Kemudian C. Apa tujuan dari pertemuan ini? D. Apa definisi tujuan akhir yang diketahui? Selanjutnya yang E yaitu apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini? Kedua, tentang I, identifikasi. Ada beberapa hal yang dapat ditanyakan dalam tahap identifikasi ini adalah: yang pertama, kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Kedua, dari skala 1 hingga 10, di mana kamu sekarang dan dalam pencapaian tujuan kamu? Yang ketiga, apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan? Yang keempat, peluang atau kemungkinan apa yang bisa kamu ambil? Atau yang kelima, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu dalam meraih tujuan? Keenam, apa solusinya? Selanjutnya pembahasan ketiga tentang R dari kepanjangan Tirta yaitu rencana aksi. Nah, pada rencana aksi ini adapun hal atau tahap yang ditanyakan. Yang pertama, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Yang kedua, adakah prioritas? Yang ketiga, apa strategi untuk itu? Keempat, bagaimana jangka waktunya?
Kelima, apa ukuran keberhasilan rencana aksi kamu? Keenam, bagaimana cara kamu mengantisipasi gangguan? Selanjutnya, kepanjangan TIRTA yaitu TA, itu tanggung jawab. Nah, di sini adapun tahapnya yang dilakukan. Yang pertama, apa komitmen kamu terhadap rencana aksi? Kedua, siapa dan apa yang dapat membantu kamu dan menjaga komitmen? Yang ketiga, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Dalam menjalankan metode TIRTA ini, harapannya seorang guru dapat semakin mudah dalam menjalankan perannya sebagai coach. Adapun peran fasilitator dalam pembelajaran ini itu pertama, mengingatkan calon guru penggerak untuk mengakses eksplorasi konsep bagian ini. Kedua, mengingatkan calon guru penggerak mengerjakan tugas dalam bagian ini. Selanjutnya yaitu pembelajaran 2.4, eksplorasi konsep atau peran diskusi. Nah, pada pembelajaran ini tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak mampu menganalisa setiap proses coaching dalam mengeksplorasi teknik yang digunakan dalam coaching. Nah, di sini peran fasilitator yang pertama memastikan calon guru penggerak membaca pertanyaan reflektif dan merenung pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai pengantar calon guru penggerak dalam mengakses video. Kedua, memastikan calon guru penggerak mengakses video mengenai coaching dalam model TIRTA. Ketiga, meminta calon guru penggerak menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan video. Yang keempat, menanggapi jawaban yang ditulis oleh calon guru penggerak. Yang kelima, meminta calon guru penggerak menanggapi jawaban dari calon guru penggerak lainnya. Yang keenam, memberikan penguatan mengenai. Baiklah, selanjutnya saya Yuzi Pertiwi akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi sesi latihan. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktis untuk melakukan praktik coaching model TIRTA. Peran fasilitator. 1. Fasilitator melakukan review terhadap pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep coaching, komunikasi yang memberdayakan, dan coaching model TIRTA pada saat VCON sebelum memasuki praktek coaching. Yang kedua, memastikan calon guru penggerak telah berlatih mempraktikkan kasus-kasus yang telah disediakan pada sesi sebelumnya. Yang ketiga, memastikan calon guru penggerak merekam sesi praktiknya dalam breakout room. Yang keempat, mengingatkan calon guru penggerak memahami panduan penilaiannya praktik. Yang kelima, menyampaikan kepada calon guru penggerak bahwa praktik akan dinilai berdasarkan panduan penilaian praktik. Yang keenam, menilai praktik coaching berdasarkan rubrik penilaian praktik. Selanjutnya adalah ruang kolaborasi sesi praktek. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching model TIRTA. Peran fasilitator. Yang pertama, fasilitator melakukan review terhadap pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep coaching, komunikasi yang memberdayakan, dan coaching model TIRTA pada saat VCON sebelum memasuki praktek coaching. Yang kedua, memastikan calon guru penggerak telah berlatih mempraktikkan kasus-kasus yang telah disediakan pada sesi sebelumnya. Yang ketiga, memastikan calon guru penggerak merekam sesi praktiknya dalam breakout room. Yang keempat, mengingatkan calon guru penggerak memahami panduan penilaian praktek. Yang kelima, menyampaikan kepada calon guru penggerak bahwa praktek akan dinilai berdasarkan panduan penilaian praktek. Yang keenam, menilai praktek coaching berdasarkan rubrik penilaian praktek. Baiklah, selanjutnya pembelajaran keempat yaitu refleksi terbimbing. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu pertama, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi dan metakognisi terhadap proses pembelajaran yang telah mereka lalui. Yang kedua, calon guru penggerak menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diampunya. Peran fasilitator.
Yang pertama, memastikan calon guru penggerak menyampaikan refleksi dengan menjawab pertanyaan panduan refleksi yang telah disediakan. Yang kedua, memastikan calon guru penggerak menyampaikan kendala atau masalah yang mereka hadapi ketika membentuk komunitas praktis. Yang ketiga, menanggapi refleksi yang sampaikan calon guru penggerak. Baiklah, selanjutnya yaitu pembelajaran kelima, demonstrasi kontekstual. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama, calon guru penggerak membentuk komunitas praktisi di sekolah asal dengan melibatkan murid atau rekan guru sebagai coach. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan materi di sekolah asal. Peran fasilitator yang pertama, memastikan calon guru penggerak memahami instruksi kegiatan demonstrasi ini dengan baik. Yang kedua, memastikan calon guru penggerak tidak terkendala dalam pelaksanaan praktek coaching. Yang tiga, menilai praktek calon guru penggerak. Baiklah, saya Nurul Hafinta akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya adalah pembelajaran 6. Pembelajaran 6 ini mulai dari diri sendiri. Dengan tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak dapat mengelaborasi pemahamannya tentang coaching lewat proses tanya jawab dan diskusi. Dengan peran instrukturnya, yang pertama, instruktur menayangkan contoh video praktik yang dibuat oleh calon guru penggerak. Yang kedua, instruktur memimpin diskusi mengenai tanggapan mengenai video. Yang ketiga, instruktur menyampaikan materi tambahan tentang kognitif coaching ini, yaitu satu model coaching pada konteks pendidikan. Perlu disampaikan bahwa langkah-langkah dalam model coaching Tirta yaitu bagian planning atau perencanaan dari kognitif coaching. Yang keempat, instruktur menguatkan hasil diskusi. Selanjutnya, pembelajaran 7 adalah koneksi antar materi. Dengan tujuan pembelajaran khususnya, yang pertama, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul dalam berbagai media. Yang kedua, calon guru penggerak membuat rancangan tindakan aksi nyata. Dengan peran fasilitator, yang pertama memastikan calon guru penggerak membuat tugas mengenai koneksi antar materi ini dengan materi sebelumnya pada modul 2 atau modul 1 dan modul 3. Yang kedua, memastikan calon guru penggerak mengirimkan tautan tugasnya. Yang ketiga, memberikan umpan balik untuk rancangan aksi nyata. Yang terakhir, pembelajaran 8 atau aksi nyata. Dengan tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak mendokumentasikan seluruh hasil kegiatan selama pembelajaran modul coaching. Pada pembelajaran 8 ini ada 4 komponen. Yang pertama, peristiwa atau fact. Peristiwa atau fact ini adalah deskripsi singkat untuk ketiga aksi nyata yang sudah dilakukan, meliputi latar belakang tentang situasi yang dihadapi, yang dilakukan pada ketiga aksi nyata. Berikut ulasan mengapa melakukan aksi tersebut. Selanjutnya, hasil dari ketiga aksi yang dilakukan. Setiap aksi nyata diceritakan dalam kurang lebih 100 kata dan dilengkapi 2-3 foto. Komponen yang kedua adalah perasaan feelings. Perasaan feelings ini adalah perasaan kegiatan atau setelah menjalankan ketiga aksi nyata. Komponen yang ketiga, pembelajaran atau findings. Pada pembelajaran ini adalah perasaan ketika atau setelah menjalankan ketiga aksi nyata juga. Dengan komponen yang keempat adalah penerapan ke depan atau future, yang artinya rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Sekian dari kelompok 7, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.